Baik, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Yohanes, pasal 15 ayat 23 sampai ayat 27. Amang akan baca bagi kita semua, perhatikan dengan baik demikian. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Demikian firman Tuhan. Shalom bagi adik-adik sekolah minggu semua. Kiranya pada hari minggu ini kita tetap sehat dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu pasti masih ingat satu lagu yang ini. Mengasihi dengan lebih sungguh. Tahu ya? Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah adik-adik mengasihi Tuhan Yesus? Apakah kita mencintai Tuhan Yesus? Ya, sudah pasti. Kita cinta dan kita mengasihi Tuhan Yesus. Pun begitu dengan Tuhan Yesus. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya dan mengajarkan kepada kita untuk hidup saling mengasihi. Mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap perbuatan kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Bahkan mengasihi lawan kita atau orang yang membenci dengan membenci kita. Bagaimana mungkin kita mengasihi orang yang membenci dan yang tidak suka dengan kita? Ya, sebagai orang-orang percaya kita harus bisa. Karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan, diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, lawan dari kata mengasihi itu apa? Lawan kata mengasihi adalah membenci. Membenci. Tapi pertanyaannya, pernah nggak Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling membenci? Pernah nggak? Hei, benci kawanmu ya? Pernah? Atau pernah nggak mama dan bapak di rumah mengajarkan anak-anaknya, benci dia ya, nggak usah kawani dia ya, gitu. Yang pasti nggak ada kan? Yesus itu selalu mengajarkan kepada murid-muridnya, mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu untuk saling mengasihi. Ya, untuk saling mengasihi, bukan saling membenci, karena membenci itu adalah perbuatan yang tidak baik, yang tidak disukai oleh Tuhan. Maka Yesus memerintahkan untuk hidup saling mengasihi, yang namanya juga saling. Kayak mana saling? Yesus mengasihi kita, kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Itu saling gitu ya. Jadi kalau hanya dari satu pihak, dari orang lain, kita tidak, itu bukan saling namanya. Jadi orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua. Kita mengasihi teman, teman mengasihi kita. Abang mengasihi kita, kita mengasihi abang kita. Adik mengasihi kita, kita mengasihi adik kita, dan seterusnya. Itu yang namanya saling. Maka perlu juga hidup saling
mengasihi. Namun pertanyaannya, kenyataannya bagaimana adik-adik? Ya, kenyataannya bagaimana? Apakah engkau betul-betul sudah hidup saling mengasihi? Mengasihi temanmu, mengasihi orang yang ada di sekitarmu, mengasihi orang tuamu, mengasihi sahabatmu, temanmu, bestimu, kawan terbaikmu, gitu. Sudah enggak? Atau belum? Siapa yang sudah mengasihi temannya di sini? Atau siapa di sini yang membenci sahabatnya? Yang suka membuli temannya? Yang menjadi haters bagi orang lain, pembenci gitu ya. Maka dalam firman ini dikatakan, tidak boleh. Kita harus hidup saling mengasihi. Memang dunia ini tidak suka dengan kasih Tuhan Yesus. Tidak suka. Artinya dunia ini adalah adik-adik, sifat duniawi itu tidak suka dengan kasihnya Tuhan Yesus. Jadi kalau ada di sana orang yang sedang saling mengasihi, kalau sifat dunia itu, bagaimana supaya yang orang mengasihi sana bisa dipisahkan? Begitu sifat dunia. Jadi dia tidak suka melihat segala yang baik. Jadi sekalipun murid-murid Tuhan Yesus itu belajar terus untuk menyatakan kasih, namun dunia ini katanya, sifat duniawi ini belum tentu selalu dapat membalas mereka dengan kasih yang serupa. Jadi murid-murid ini sudah melakukan kebaikan adik-adik. Mereka membantu orang banyak, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada orang lain, pergi ke sana kemari. Ternyata orang-orang di dunia ini, sifat dunia ini tidak menyukai perbuatan mereka. Malah mereka mengejek, ngapainlah kau memberitakan Injil? Ngapainlah kau capek-capek gitu? Jadi pikirannya itu selalu negatif. Tidak pernah berpikiran yang positif, begitu ya. Jadi dunia ini tidak akan dapat membalas kasih yang serupa dengan yang diberikan oleh murid-murid itu kepada orang lain. Bahkan ada yang membenci murid-murid itu walaupun mereka melakukan yang baik. Walaupun mereka menunjukkan kasih kebaikan, tapi ada aja orang yang tidak suka dengan mereka. Memang katanya dunia ini, sifat-sifat dunia ini, sifat-sifat iblis itu sangat membenci Yesus dan murid-muridnya. Tidak suka mendengar kata Yesus aja mereka tidak suka. Itu sebabnya Yesus berkata dalam ayat 23, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Dan di ayat 18 nanti kalau boleh adik-adik baca lagi, jika dunia membenci kamu, ingat bahwa dunia telah lebih dahulu membenci aku, kata Tuhan Yesus. Jadi, nggak kamu duluan. Kalau ada sifat dunia ini yang tidak menyukai kamu karena kamu percaya kepada Tuhan Yesus, membenci kamu, ingat adik-adik sekolah minggu. Yesus sudah terlebih dahulu dibenci. Meski Yesus itu tidak melakukan kesalahan. Cobalah sebutkan kalau ada. Ada nggak kesalahan dilakukan Yesus itu sehingga dia dihukum salib? Ada. Tidak ada sama sekali. Bahkan mereka itu tidak tahu, melihat di manakah celahnya atau di manakah perbuatan jahat dari Tuhan Yesus itu. Maka pemerintah penguasa itu bilang, aku tidak menemukan kesalahannya. Sudah tidak menemukan kesalahannya, tetapi tidak melepaskannya. Malah disuruh untuk dihukum. Jadi sekali lagi, membenci. Banyak orang yang membenci, tidak suka dengan orang-orang percaya. Tidak suka. Ya, yang lebih luas lagi, mereka tidak suka dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi membenci ini adalah artinya haters ini, hate ini artinya tidak suka. Jadi yang lebih luas lagi kurang menghargai, gitulah ya. Jadi ketika murid-murid itu memberitakan tentang Yesus, ada yang tidak suka, ada yang membenci mereka, ada yang meneror mereka, ada yang tidak suka atau pembenci-pembenci mereka. Misalnya menolak ya, tidak menghargai, tidak mendukung gitu. Namun Yesus menguatkan hati para murid-muridnya. Bukan kamu yang lebih dulu mengalami seperti itu. Aku pun dulu hanya melakukan kebenaran, kebaikan, dan yang berkenan. Tetapi banyak juga yang membenci aku. Itu sebabnya ketika adik-adik di dunia ini ketika melakukan kebenaran, tidak semua orang suka dengan yang itu. Ada aja anak-anak, ada aja orang yang suka kalau kita berantem. Itu kan sifat dunia ya. Ada orang yang suka kalau kita ditahan sama guru. Ada orang yang suka ketika kita bertengkar dengan orang lain. Ada aja.
Seharusnya ketika orang bertengkar dengan orang lain, kita kan tugasnya mendamaikan. Bagaimana supaya tidak terjadi pertengkaran. Tetapi sifat dunia malah suka. Itu sebabnya kalau ada orang yang berkelahi, ada orang yang menggalak-galaki begitu ya. Ada orang yang mengheboh-hebohkan. Ayo, tumbuklah. Peganglah telinganya itu, biar jadi katanya. Tendanglah dia. Ini kan perbuatan jahat. Ini perbuatan yang tidak benar. Jadi anak-anak yang bersifat dunia menyukai hal seperti itu. Sementara anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan pasti akan mempertemukan mereka. Berdamailah. Sebab Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang membenci yang satu dengan yang lain. Jadi Yesus sudah terlebih dahulu mengalaminya. Dia dibenci oleh orang Yahudi, dibenci orang Farisi, dia dibenci oleh mahkamah agama, dia dibenci oleh pembesar-pembesar kala itu, dia dibenci oleh orang banyak. Padahal tidak ada yang salah dilakukan oleh Yesus. Tetapi mereka menghina, mereka mencaci, mereka meludahi, mereka mengolok, mereka mengejek, sampai mereka kemudian menyalibkan Tuhan Yesus. Padahal tidak ada kesalahannya, tidak terbukti dia bersalah. Bahkan adik-adik tidak ada kesalahan sedikit pun dilakukan oleh dia. Jadi adik-adik, Yesus sudah terlebih dahulu mengalaminya ya. Dia dihina, dipitnah, dicerca. Banyak yang membencinya padahal dia tidak melakukan kesalahan. Banyak haters tidak suka dengan dia. Karena apa? Karena kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu. Jadi kalau kamu berkata benar, mempertahankan yang benar, sampai kamu dibenci orang lain, tetaplah berkata benar. Jangan mau mendengarkan mulut-mulut iblis, penjahat yang ada di sampingmu itu. Kalau mereka tidak suka dengan kebenaran. Anak-anak sekolah minggu harus berdiri teguh. Kebenaran itu harus dijunjung dengan tinggi. Berani karena benar, takut karena salah. Itu harus menjadi pegangan teguh bagi kita. Karena aku benar, aku harus berani. Tetapi orang yang takut itu adalah karena salah, karena melakukan pelanggaran. Ya, oleh karena itu, banyak hatersnya, banyak aneh kan? Jadi kalau ada orang membenci kita karena kita salah, ya itu wajar. Kita dibenci karena kita salah, kita melakukan pelanggaran kejahatan, itu wajar. Tapi yang tidak wajar adalah ketika kita tidak melakukan kesalahan, tapi kita dibenci. Ini kan tidak wajar adik-adik. Jadi siapa yang membenci Bapa, membenci Yesus karena Bapa dan Yesus itu adalah satu. Jadi Yesus bilang, kalau mereka membenci karena melakukan yang jahat itu wajar. Tetapi mereka sudah melihat semuanya yang dilakukan oleh Yesus itu. Tidak ada yang jahat, tidak ada yang salah, tidak semuanya baik. Namun mereka tetap melakukan, tetap mereka membenci Tuhan Yesus itu. Membenci aku dan Bapa. Ini kan aneh adik-adik. Masa sudah jelas tidak ada salahnya, tidak ada kejahatannya, tetapi tetap mereka membenci. Itulah sifat-sifat dunia itu. Itulah sifat-sifat seperti itulah yang tidak boleh ada dalam hidup dan diri kita. Itu bahaya. Namun Tuhan menjanjikan Roh Kudus untuk menyertai murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Jadi bayangkan mereka membenci aku tanpa alasan, katanya seperti itu. Mereka membenci Yesus tanpa alasan, kan aneh. Tiba-tiba ada orang lain yang benci kita, tetapi tidak ada alasan. Kenapa dia membenci kita? Kita tanya, iya, kenapa kau benci aku? Gak ada, benci aja katanya. Loh, lucu kan? Iya, kenapa kau benci aku? Ya gak ada, ya benci aja. Loh. Kita membenci orang lain itu karena ada alasannya. Mungkin karena dia sewot, karena dia ingin tahu, karena dia bertingkah, belagu, atau apapun. Lalu kita benci. Ada alasannya. Tetapi orang-orang kala itu membenci Yesus tanpa alasan. Bayangkan dulu sakit nggak itu? Tiba-tiba kamu dibenci oleh temanmu, tetapi tidak ada alasannya. Tidak ada kesalahan yang kamu lakukan. Nggak ada alasannya kamu melakukan kebaikan, tetapi temanmu membenci kamu. Kenapa kamu membenci temanmu? Ya benci aja, katanya begitu. Tapi kenapa? Iya, gak usah tanya lagi karena benci aja. Alasannya karena benci aja. Benci karena mungkin disakiti, karena mungkin dimaki, diejek, dihina, dikata-katain. Itu kan masih ada alasannya. Tapi ini katanya tidak ada alasannya. Ayat 26. Maka Yesus akan memberi Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran, supaya Roh itulah nanti yang menemani para murid-murid itu untuk memberitakan firman Tuhan. Roh Kudus itu akan menerangi hati murid, menerangi hati orang-orang yang menerima Injil itu, supaya mereka tidak membenci kebenaran. Jadi adik-adik, Roh Kudus itu, Roh penghibur itu, Roh kebenaran itu harus selalu tinggal di dalam diri kita, selalu tinggal di dalam hati kita, supaya tidak membenci orang lain, supaya tidak menjadi haters,
supaya tidak menjadi pembuli, supaya tidak suka membuli orang lain, supaya tidak suka berkata bohong kepada orang lain. Tetapi Yesus bilang, murid dan kepada kita anak-anak sekolah minggu harus menjadi saksi Kristus. Mengatakan yang benar, bukan yang salah. Bukan ujaran-ujaran kebencian, kejahatan, fitnah, kebohongan, tapi ucapan-ucapan yang memberkati orang lain. Supaya ketika orang mendengarkan kita, dia senang berteman dengan kita. Ya, Roh Kuduslah yang akan mengajari kita. Bukan omongan atau ucapan-ucapan yang jahat, tapi ucapan yang memberkati, ucapan yang jujur, ucapan yang sopan, ucapan yang baik. Ya, jadi Roh Kudus akan mengajari mulut adik-adik, mengajari lidah kita untuk berkata benar, dan Roh Kudus akan menuntun mulut kita supaya tidak kata-kata atau ujaran kebencian, ujaran kebohongan, dan tapi ucapan yang penuh dengan kasih, ucapan yang memberkati orang lain. Kau baik, kau pintar ya, kau semangat belajar ya, kau ganteng ya, kau cantik ya, kau dikasihi Tuhan ya, kau semangat ya, kau harus sembuh ya, kau harus berjuang ya, kau harus juara ya gitu. Bukan malah, mana bisa dia juara, dia kan bodoh, dia kan tolol, dia kan aduh. Itu bukan memberkati orang lain. Tapi mulut kita diajari oleh Roh Kudus mengatakan kebenaran. Nah, apa yang mau disampaikan firman ini di sekolah minggu? Ada 3 hal. Yang pertama adalah hiduplah dalam kasih dan saling mengasihi. Itu ajaran Tuhan Yesus. Dengan mengasihi, kita senang, kita bersuka cita. Maka hiduplah dalam kasih. Ada kan lagu kita, kasih? K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak boleh marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu adalah kasih yang tanpa balas, tanpa menuntut imbalan. Namanya adalah kasih agape, kasih yang rela berkorban kepada orang lain. Melakukan kebaikan, mengasihi orang lain dengan segenap hati, dengan sepenuh jiwa, dan dengan sepenuh kekuatan. Yang kedua adik-adik, jauhkanlah sikap kebencian dari diri kita ya. Jangan menjadi anak-anak pembenci. Jangan menjadi haters, jangan suka membuli, tetapi jadilah anak-anak yang mengasihi. Jangan menjadi anak yang suka melakukan kejahatan, tapi jadilah pengasih, mencintai orang lain, mengasihi orang lain, dan peduli dengan orang lain. Sebagaimana Yesus mencintai, mengasihi, dan peduli kepada kita. Yang ketiga adalah, terimalah Roh Kudus untuk menuntun hidup kita, menuntun mulut kita untuk mengatakan kebenaran, dan hidup dalam kasih. Biarlah kita mengatakan, ya Roh Kudus, tuntunlah jalan hidupku, tuntunlah mulutku berkata benar, tuntunlah langkahku, supaya aku berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Dengan Roh Kudus, kita akan dituntun melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, dan menjauhkan segala perbuatan-perbuatan jahat yang tidak disukai oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik atas firman-Mu yang kami dengarkan. Ajarlah kami untuk hidup saling mengasihi, mengasihi sesama, mengasihi orang lain, terlebih mengasihi Tuhan. Biarlah kami hidup dalam kasih, sebagaimana yang Tuhan kehendaki, bahwa Engkau menghendaki kami supaya hidup saling mengasihi antara yang satu dengan yang lain. Begitu juga dengan kami anak-anakmu sekolah minggu, supaya kami mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Sebab Engkau menghendaki demikian. Berkati anak-anak sekolah minggu, lindungi dan jagai mereka saat sekolah, saat bermain, saat dalam menolong orang tuanya. Berkati juga orang tua di rumah yang terus mengajari kami. Berkati guru sekolah minggu, guru di sekolah, lindungi dan jagai mereka untuk tetap sehat, mengajarkan kebaikan, kebenaran, firman Tuhan, dan mengajarkan ilmu pengetahuan, didikan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, terimalah doa kami, ampunkan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.